Terima kasih worship team. Ada ya. Aduh, thank you worship team dan semua hari ini. Happy Sunday, welcome. Boleh dong dengar suaranya? Happy Sunday. Biar semangat. Deg-degan nih. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara semua, happy Sunday. Buat yang belum kenal, nama saya Luis Gertruida, seperti bisa dilihat kan kayak gitu posenya. Saya saat ini melayani di Nextgen, tim media kreatif dan juga di Homebase gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang purpose dan season. Pakai kacamata dulu. Oke, kita bicara hari ini tentang purpose dan season gitu. Karena dari 2 minggu terakhir ya kita banyak diajarkan tentang calling, karunia, terus tujuan kehidupan kita juga. Hari ini kita mau belajar dari tujuan dan musim-musim kehidupan. Pernah gak sih kita kayak mengira musim yang sedang kita jalani saat ini adalah keseluruhan cerita hidup kita? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kayak lagi menjalani satu musim terus, wah kayaknya kelar nih, kayaknya udah gak ada harapan lagi di ke depan gitu ya. Saat musim sulit datang kita berpikir semuanya udah stop di sini gitu. Tapi saat musim yang baik datang, kita merasanya udah sampai di tujuan kadang-kadang gitu. Nah untuk ayat ini saya buka pertama dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kita itu tidak dibatalkan oleh pergantian musim. Ya, jadi Tuhan itu tetap setia dan Dia pasti menggenapi semua firman-Nya atas hidup kita. Karena itu seasons change, musim dapat berubah, tapi purpose Tuhan tetap. Seasons change, God's purpose remain in our lives. Nah mungkin setelah beberapa minggu ke belakang gitu ya, bicara tentang purpose, ada gak sih yang mulai bertanya kayak apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya? Adakah? Atau semuanya biasa-biasa aja? Udah minggu ketiga nih ya, masuk minggu ketiga. Ada gak? Mulai berpikir kayak oh iya tujuan Tuhan dalam hidupku apa ya gitu. Secara spesifik dan signifikan gitu kan. Kita buka di ayatnya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, sangat quiet nih. Butuh support dong. Support dong. Oke. Nah, di sini kan kita dibilang ya, we are God's masterpiece. Kita ini buatan Allah. Buatan Allah tuh berarti mahakaryanya Tuhan. Nah, mahakarya itu identik dengan apa sih biasanya? Seni ya kan, kayak wah masterpiece-nya nih seni gitu. Kita adalah sebuah karya seni yang Tuhan buat gitu. Nah, kalau mau tahu tujuan sebuah karya seni, kita harus tanya sama orang sebelah. Enggak deng, sama penciptanya ya kan. Kalau kita mau tahu tujuan sebuah karya seni, kita harus tanya sama penciptanya langsung ya kan. Kita nggak perlu sebagai mahakarya Tuhan as God's masterpiece, kita nggak perlu wondering dan mencari-cari sendiri tujuan hidup kita. Yang perlu kita cari apa? Siapa? Tuhan. Benar nggak? Karena Tuhan yang ciptain, maka Tuhan yang tahu tujuan hidup kita sesungguhnya itu adalah apa. Purpose bukan sesuatu yang kita bikin gitu, bukan kita ciptakan. Purpose sudah Tuhan siapkan. It reveals, purpose kita disingkapkan lewat ketaatan dan hubungan kita sehari-hari sama Tuhan Yesus. Jadi it's not something that yang jauh gitu. Semakin kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, semakin kita melakukan apa yang Tuhan mau kehendaknya dan kita menjadi taat. Purpose kita itu semakin lama semakin dekat sama kita. Gitu. Semakin dekat sama Tuhan, semakin jelas tujuannya atas hidup kita. Setuju ya? Pertanyaannya, Pir tinggi ini. Kalau purpose udah ditetapkan, ya kan? Kenapa sih masih harus ada kita ngelewatin berbagai season? Kenapa nggak langsung
endingnya aja deh, ya udah gue ini buat apa sih Tuhan gitu. Capek gak sih cari-cari tujuan gitu kan, apalagi di luar Tuhan, pakai kekuatan kita sendiri. Nah, kenapa sih kalau purpose-nya Tuhan udah siapkan, kita masih harus melewati berbagai season kehidupan atau musim-musim kehidupan. Yang pertama, fungsinya. Nah, fungsi musim kehidupan yang pertama adalah seasons reveal. Fungsinya adalah menyingkapkan isi hati kita yang sebenarnya. Respon kita terhadap setiap musim kehidupan, ngasih tahu kita nih sebenarnya berpegang sama apa sih, ya kan? Kalau kita lagi di musim yang sulit, apakah kita goyah, goncang, menggerutu? Atau kalau kita lagi di musim yang baik, apakah kita jadi jauh sama Tuhan? Apakah kita jadi lupa? Gitu. Jadi seasons reveal yang pertama. Yang kedua, seasons refine. Membentuk karakter kita agar semakin serupa sama Kristus. Tuhan gak cuman sekedar fokus sama tujuan akhir kita aja. Oh, Luis nih hidup sebagai ini gitu, melayani di Next Gen misalnya gitu ya. Tapi Tuhan juga tertarik sama siapa pribadinya kita waktu kita sampai di tujuan itu. Karakter kita seperti apa gitu. Bukan cuman endingnya doang, tapi proses pembentukan itu penting buat Tuhan untuk memastikan karakter kita sesuai sama pribadinya gitu. Nah, yang ketiga, seasons mempersiapkan kita, seasons prepare. Setiap musim menjadi bagian dari proses Tuhan untuk membawa kita kepada tujuan yang sudah Ia rancangkan. Jadi mempersiapkan diri kita untuk tujuan yang udah Tuhan siapkan gitu. Jadi ada 3 ya fungsi musim kehidupan. Yang pertama, reveal hati kita. Kedua, refine, membentuk karakter kita semakin serupa Kristus. Ketiga, prepare kita untuk tujuan Tuhan. Ya, itu fungsi musim kehidupan yang saya pelajari. Oke, nah kadang-kadang yang membuat kita hilang arah bukan seasonnya sendiri, tapi cara kita memandang season tersebut. Benar enggak? Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kuncinya menjalani musim dengan benar. Gimana sih dalam setiap season yang mungkin gak baik, atau kita lagi season promotion, caranya adalah renew your mind dengan firman Tuhan gitu. Karena transformasi sejati bukan dimulai dari perubahan keadaan kita, melainkan perubahan cara kita berpikir tentang keadaan tersebut. Lewat firman Tuhan kita bisa belajar ngelihat musim dari matanya Tuhan, ya kan? Dari kacamata Tuhan gitu. Nah, ini juga penting. New seasons requires a new mindset. Ya, jadi kita nggak bisa pakai pola pikir kita yang kemarin untuk jalanin even season hari ini. Gitu. Possible nggak? Possible, karena setiap hari Tuhan selalu kasih sesuatu yang baru buat kita untuk kita pelajari, yang jadi pewahyuan buat diri kita, yang jadi hikmat buat kita, bekal kita untuk jalanin musim-musim itu. Jadi kita nggak bisa pakai pola pikir yang lama untuk menjalani season yang baru, basi jadinya. Nggak nyambung nanti sama tujuan Tuhan gitu, sama apa yang mau Tuhan bentuk. Nah, every season has a lesson. Stay teachable. Baik dalam masa menunggu, ada di sini yang lagi nunggu? Oke, cuman enggak banyak kurang. Ada. Oh, oke. Yang lagi menunggu. Season kehilangan, ada yang merasa kehilangan? Saya angkat tangan. Maupun ketika Tuhan lagi mempercayakan lebih, ada yang baru promote? Ada enggak? Masa lagi ini nunggu semua nih? Banyak kan? Enggak ada yang udah di bawah Tuhan, mungkin ada promosi, ada apalagi season-season yang kalian mungkin lagi in a good season gitu. Yang baru punya pasangan mungkin, seasonnya lagi berbunga-bunga, ada? Banyak sih kayaknya, ada yang ketawa-tawa tuh aku lihat. Ya kan? Nah, jadi walaupun kita lagi ada di season tersebut ya,
masa menunggu kehilangan, ketika Tuhan lagi percayakan lebih sama kita, selalu ada pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari. Selalu ada pelajaran yang udah Tuhan kasih buat kita. Karena itu, jangan buru-buru mau cabut dari season hidup kalian. Jangan buru-buru mau selesai dari musim yang saat ini kita sedang jalanin. Jadilah murid dari season yang sedang kita jalani dan tetap memiliki hati yang mau diajar gitu. Tetap rendah hati menjalani season apapun. Nah, berarti instead of asking, Tuhan kenapa sih kayak gini gitu. Biasa kalau lagi di dalam season tuh kita suka nanya apa sih sama Tuhan? Tuhan, why me? Gitu kan. Tuhan kenapa sih kok nggak seperti yang aku bayangin? Kapan nih seasonnya selesai gitu? Kayak nggak sabaran gitu, nggak menikmati season yang Tuhan kasih. Atau kalau lagi di musim yang baik mungkin sebaliknya. Tuhan jangan buru-buru deh. Tuhan, aduh nanti pusing gitu, besok gimana ya gue harus mempertahankan nih posisi ini, season ini seperti apa gitu kan. Bener nggak? Nah, jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan apa? Frequently asked question yang seharusnya adalah what is God preparing through this? Ya, jadi kita jangan mudah terbuai ataupun jangan terlalu dalam untuk berada di lembah-lembah season yang kesannya tuh kayak lembah kelam gitu. Maupun di puncak gunung yang Tuhan lagi bawa mungkin lagi tinggi gitu kan. Gitu. Nah, saat ini pun saya tuh lagi nggak sharing sebagai orang yang udah figure out everything ya. Pasti kan ada aja yang berjalan di dalam hidup gitu. I am still a student of the season juga. Sama mungkin kita semua lagi belajar menjalani season-season kehidupan gitu. Banyak hal yang terjadi belakangan ini yang membuat saya juga dipaksa gitu. Maksudnya dipaksa belajar dan lari ke Tuhan gitu untuk memahami apa sih yang Tuhan lagi kerjakan di dalam hidup saya ini gitu kan. Nah, dalam proses mempersiapkan sharing, kemarin saya akhirnya end up belajar banyak dari kitab Esther somehow. Karena di situ lagi, waktu kemarin tuh saya lagi baca satu buku, tapi ada satu cuman bab mini doang, subbab gitu yang membahas tentang Esther. Terus saya kok kayak tergerak sekali untuk belajar lebih banyak tentang kitabnya gitu. Jadi hari ini kita nggak mungkin baca semua ya, semua pasal yang ada di situ bisa sampai subuh nggak deng, ntar nggak bisa nonton bola lagi. Jadi kita nggak akan baca semuanya, tapi hopefully after this saudara-saudara, bapak ibu semua bisa spend some time untuk mungkin membaca kembali gitu kisah Esther ini. Saya akan bagikan some key takeaways yang mungkin saya dapatkan, yang saya pelajari waktu mempersiapkan ini. Dan mari kita hari ini belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Oke? Let's learn from Esther's journey. Kita baca dulu lah slide-nya, udah dibuat dengan indah sama Kakak Jess. Mana Kakak Jess? Oke. Lesson yang pertama, siap ya? Lesson yang pertama, God works behind the scenes. Jadi kisah Esther ini berlatar belakang tuh di Persia. Dimulai dengan Raja Ahasiweros yang mengadakan perjamuan besar. Kalau kalian baca itu kayak 180 hari plus 7 hari party. Apa itu DWP dan Coachella saudara-saudara. Kalah cuma 3 hari gitu ya. Ini 180 plus 7 hari dia mengadakan perjamuan. Tapi raja tuh mengadakan perjamuan hal yang biasa aja gak sih? Kayak seorang raja mengundang semua petinggi-petinggi pada saat itu, memperlihatkan mungkin kekuasaannya, terus ngasih mereka melakukan perjamuan, makanan, minuman semua yang enak-enak gitu ya. Itu kayaknya hal biasa kan dilakukan gitu. Tapi ada sesuatu yang enggak biasa terjadi, which is Wasti. Nih ada banyak nama ya awal-awal nih. Wasti adalah ratu pada saat itu, ratunya si Raja Ahasiweros. Dia menolak perintah untuk menghadap raja di tengah-tengah perjamuan itu. Nah, perjamuannya biasa, tapi penolakan ratunya yang tidak biasa. Akibatnya raja marah
Dan dia kehilangan posisinya si ratu ini. Raja marah banget nih sama si Ratu Wasti pada saat itu. Dan dari situlah kerajaan mulai cari pengganti. Lewat sayembara kecantikan ya. Yang akhirnya Esther ikut gitu. Nah, dari sudut pandang kita nih manusia, kita kan udah tahu ya dari pasal 1 sampai 10 kalau nggak salah tuh kita udah bisa baca ya, oh endingnya gini. Tapi dari sudut pandang pada saat itu, semuanya kayak cuman peristiwa politik aja gitu nggak sih, politik kerajaan. Pergantian ratu lah, rajanya marah segala macam. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini adalah momen providensi Tuhan. Gitu, sesuatu yang rasanya kayak masalah politik di pada waktu itu, tapi Tuhan bisa malah membuka jalan untuk rencananya dia terjadi gitu. Nah, ini adalah momen providensi Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada season yang sia-sia dan tidak ada detail yang terlihat random. Kayak random banget ratunya nggak mau, nggak kayak gitu. Ya. Nah, pernah nggak nih kita ngelihat ke belakang dan baru sadar kayak, oh ternyata tuh Tuhan toh selama ini yang berjalan menuntun aku gitu. Kadang-kadang pas di seasonnya kita nggak paham, kita pikir kayak ya udah hal yang biasa aja terjadi gitu. Tapi kita baru sadar, oh ternyata ada Tuhan ya di sana selama ini. Seringkali kita baru lihat tangan Tuhan setelah seasonnya berlalu, baru ngerti gitu kan. Namun poin ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita belum melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja gitu. Ya, itu number 1, masih ada 10 lagi. Oke, number 2, pelajaran yang kedua. Rooted as Hadassah, shining as Esther. Nah, di Esther 2 ayat 7. Bolehkah next slide? Oke, di Esther 2 ayat 7 aku bacain ya. Mordekai, pengasuh Hadassah, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Karena anak itu tidak berayah dan tidak beribu, which is Esther, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Mordekai mengambil dia sebagai anaknya sendiri. Kita bisa lihat ya, Esther di sini disebutnya Mordekai mengasuh Mordekai mengasuh Hadassah, yaitu Esther, anak saudara ayahnya yang yatim piatu sejak kecil. Gitu, nggak berayah, nggak beribu. Kayak nggak ada peristiwa yang istimewa, latar belakangnya dia kayak nggak istimewa ya, biasa-biasa aja. Bahkan mungkin terlihat tidak ideal gitu untuk seorang anak yang mungkin dari kecil tidak dirawat sama ayah ibunya, tapi dibesarkan sama saudaranya gitu kan. Nah, menariknya dia punya di sini dimention 2 nama yang saya highlight, yaitu Hadassah dan Esther sendiri yang kita kenal gitu kan. Hadassah artinya, ini sedikit aja sih, artinya adalah pohon murad yang melambangkan pemulihan dan harapan. Sementara Esther sering dikaitkan dengan bintang namanya artinya, a star gitu. Nah walaupun kebanyakan orang mengenalnya sebagai Esther, ada bagian Hadassah tuh dari perjalanan ya enggak? Tapi Hadassah ini enggak banyak dilihat orang karena cuma disebut pas perkenalannya ini aja di ayat 7 aja, Esther 2 ayat 7. Sisanya orang tahu dia Esther. Tapi pasti ada maksudnya kan, Tuhan ngasih itu nama Hadassah itu di situ gitu. Ya kan? Nah, ini merimain bahwa God is working in both the hidden season, Hadassah season, and the revealed season maupun season Esther. Gitu. Mungkin hari ini ada bagian hidup kita yang rasanya kayak biasa aja, hidden, tersembunyi, dan penuh keterbatasan gitu ya. Kayaknya ya sebagai ini gue gak punya privilege apa-apa lah, latar belakang gue dari keluarga biasa-biasa aja lah gitu. Kayak Esther gitu. Tapi Tuhan gak terbatas, Tuhan tetap mampu menggenapi tujuannya lewat hidup kita. So your background doesn't limit God's purpose. Amen. Ya, itu yang kedua. Jadi rooted as Hadassah, shining as Esther gitu ya. Poin ketiga, trust the process yang dipelajari lagi dari kitab Esther. Sebelum dipilih jadi ratu, Esther menjalani masa persiapan selama
12 bulan. Dan sama tuh di breakdown 6 bulan dengan minyak mur. Nah, pas dicari tahu mur ini apa sih? Mur tuh dilambangkan sebagai proses pemurnian karakter. Keren banget gak? Mur dilambangkan sebagai proses pemurnian karakter, lambang kematian terhadap diri sendiri, dan proses removal. Semua bagian-bagian yang keras di dalam hidup kita. Karena kan kalau dikasih minyak gitu kan, kalau di spa gitu kan, dibikin halus kulitnya. Nah ini dibikin 6 bulan. Debu pun kepleset saya rasa ya. Tapi kalau kita lihat lagi kayak backgroundnya ya tim piatu, mungkin di tempat tinggalnya dia gitu ya, di luar istana gitu. Dia tuh mungkin pakai, nggak tahu dia pakai sendal apa enggak ya kan, pakai kasutnya mungkin kapalan kakinya enggak. Tapi diproses nih 6 bulan dengan minyak mur. Karena sebelum masuk ke dalam tujuan Tuhan, Tuhan harus meremove hal-hal yang keras di dalam hidup kita. Tuhan harus memurnikan gitu. Dan 6 bulannya lagi disebutkan 6 bulan pakai wewangian dan kosmetik perawatan kecantikan gitu. 1 tahun persiapannya dia. Nah kalau Esther ya zaman sekarang mungkin udah pakai parfum niche. Kan? Parfum yang kayak baunya tuh dari 5 meter udah tahu Esther nih pasti nih. Terus dia pergi pun baunya masih ada di situ. Agak horor. Masih nempel kan. Gitu jadi 6 bulan proses pemurnian, 6 bulan proses wewangian dan perawatan kecantikan. Dari yang mungkin orang nggak tahu apa-apa soal tata krama kerajaan, dia harus belajar bagaimana sih menjadi seorang ratu. Walaupun dia belum terpilih ya, dia sudah ada di situ, kayak ada di pelataran kerajaan, tapi dia belum sampai ke rajanya. Tapi dia udah harus prepare gitu selama 6 bulan itu. Nah, di masa ini, Esther di masa wewangian ini, Esther sedang dipersiapkan bukan hanya untuk terlihat shining like a star, tapi untuk membawa pengaruh. Kan wewangian ya kayak berpengaruh gitu kalau dia ada smell-nya gitu kan. Ada baunya Esther nih, orang udah tahu gitu. Tapi di sini yang pertama dia dipersiapkan untuk pemurnian karakter. Yang kedua bukan hanya yang terlihat aja tapi juga untuk membawa influence, dampak gitu. So, message-nya di sini adalah walaupun kayak tadi ya, Esther sudah ada di pelataran kerajaan gitu, udah semakin dekat tapi dia belum sampai ke raja. So, don't rush the crown, jangan buru-buru mau mahkotanya. Tapi kita harus percaya sama prosesnya Tuhan. Karena Tuhan bukan cuman mau bawa kita ke posisi yang baru, tapi make sure tadi karakter kita sanggup nggak menopang posisi itu. Gitu, oke? Aman? Aman? Boleh dong jempolnya kalau aman. Oke, jelas ya. Yang ketiga, yang keempat. Favor open the right doors. Nah, Esther setelah dia ikut sayembara, Ratu Wasti tadi kan lengser, dia buka sayembara, Esther ikut, Esther menjalani perawatan 12 bulan. Nah, terus Esther memperoleh favor dari di situ disebutkan Hegai, dari orang-orang di sekitarnya dan bahkan dari Raja Ahasiweros sendiri. Nah ini tuh meng-highlight bahwa yes, preparation is important, persiapan itu penting. Tapi purpose Tuhan juga disertai dengan perkenanan pada waktu yang tepat. Ada pintu yang hanya bisa dibuka sama perkenanan Tuhan aja. Kalau mau dilihat, misalkan yang ikut 20 ya, 20 pasti cantik lah. Mau jadi ratu, 20 mungkin latar belakangnya mungkin lebih terhormat dari seorang Esther gitu, Hadasah. Ya kan? Tapi dia yang dapat favornya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tuh suka terlalu fokus sama apa yang belum kita miliki, sampai lupa melihat bagaimana Tuhan udah bekerja dan menyediakan bagi kita setiap hari. Ketika kita sadar hal ini, kita tuh jadi lebih bersyukur dalam melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Mungkin melihat relasi kita di sini berkomunitas. Kita jadi lebih punya gratitude melihat perlindungan Tuhan dan pintu-pintu yang Tuhan buka buat hidup kita. Enggak kayak take it for granted gitu. Karena kita tahu hal-hal yang kita nggak mungkin capai itu tuh pakai kekuatan sendiri, itu pekerjaannya Tuhan sebenarnya. Gitu. Walaupun mungkin di kitab Esther ini sendiri pun Tuhan tuh nggak eksplisit, nggak disebutkan gitu.
Tapi even behind the scenes Tuhan tetap bekerja membuka pintu-pintu yang Esther nggak make sense buat pikirannya dia untuk dia bisa ada di situ. Ya. Nah, orang yang menyadari Tuhan sedang bekerja akan lebih mudah tetap faithful, benar nggak? Tetap punya pengharapan, walaupun seasonnya nggak menyenangkan gitu ya. Tetap mau melangkah, bahkan sebelum lihat hasil atau tujuannya Tuhan itu sendiri. Gitu. Amin. Nah, itu yang nomor 4 ya. Jadi favor open the right doors. Nanti dibaca lagi kayak siapa sih nih, Hegai, Ahasiweros gitu. Nomor 5. Don't lose purpose in dalam kurung good seasons. Nah, di sini juga aku mau highlight bahwa setelah itu dia dapat perkenanan raja. So, she is becoming a queen. Setelah jadi ratu, Esther masuk season yang promotion dong, yang baik dong, masa tersembunyi terus ya kan. Masuk season promotion. Esther masuk season yang baik, dia punya apa? Sebagai ratu, posisi udah jelas. Tadi influence. Kalau tinggal di istana apa sih yang dia punya? Fasilitas yang terbaik, ya kan? Dia punya fasilitas nyaman, punya keamanan mungkin penjaga-penjaganya tentara nggak sih? Penjaga-penjaga istana itu kan prajurit-prajurit gitu ya. Pasti dia merasa secure banget nih gitu. Asik banget hidupnya gitu kan. Dia punya posisi, pengaruh, punya fasilitas, keamanan apa lagi? Mungkin yang kita mungkin dalam season-season promotions kita dapatkan gitu ya. Kalau dipikir-pikir, sering gak sih kita tuh justru di season yang baik itu, kita jadi kurang alert, terlalu terlena, kurang waspada sama, oh apa nih yang Tuhan mau kerjakan ya kalau aku jadi ratu ya? Ya enggak? Udah keburu nyaman dengan fasilitas yang kita dapat gitu. Kita jadi kurang tajam secara spiritually. Semua udah kayak all good, kayak baik-baik aja. Padahal saat itu, saat yang bersamaan juga, di luar istana bangsanya ini, bangsa Yahudi yang lagi di bawah pemerintahan Ahasiweros ini, berada dalam danger, dalam bahaya. Karena mau dimusnahkan bangsanya ya kan. Terkadang season sulit membuat kita malah cari Tuhan. Tapi kalau season yang nyaman bisa buat kita lupa. Kalau Tuhan yang tempatkan kita di situ, benar nggak? Comfort can distract us from our purpose, so stay spiritually alert. Tanya sama Roh Kudus, buat apa ya aku ada di sini? Apa yang Tuhan mau lakukan ya buat kita di season ini gitu. Mau sekalipun seasonnya season yang nyaman buat diri kita gitu. Oke, next. Di saat kayak gini, di saat Esther udah mulai terlena sama posisinya sebagai ratu, terus datanglah Mordekai pakai pakaian berkabung gitu ya, karena kan ada pesan bahwa bangsa lu nih mau dimusnahkan, lo mau dibunuh gitu kan. Tapi Esther pas dengar ancaman terhadap bangsanya, dia malah ngasih baju baru buat Mordekai. Jangan pakai baju berkabung yang dicompang-camping itu. Dia kasih baju yang baru, suruh ganti gitu kan. Minta tolong sama kayak apa sida-sidanya gitu, ganti nih bajunya. Dia masih belum paham gitu maksudnya sih apa sih nih gitu kan. Masih belum peka. Dan waktu dia dengar Mordekai bilang ancaman terhadap bangsanya, ia malah melihat resiko yang di depannya dia. Duh tapi raja tuh orang tuh cuman bisa menghadap raja kalau tongkatnya ditunjuk ke dia. Sedangkan raja udah manggil gue, udah gak manggil 30 hari, nanti kalau gue menghadap gue bisa mati gitu kan. Kalau gue menghadap mungkin kehilangan posisinya sebagai ratu gitu. Kayak gak sesuai sama undang-undang, gak sesuai peraturan gitu. Dia kayak banyak excuse lah, udah mulai ya kan. Udah nyaman nih, tahu ada bahaya. Dia mulai banyak, pertimbangannya ke dalam dirinya dia sendiri. Ada resiko, bisa kehilangan posisi, bahkan sampai kehilangan nyawa Esther. Tapi Mordekai membantu dia melihat season yang lebih besar. Bahwa mungkin Tuhan menempatkan di istana justru untuk saat-saat ini. Saat krisis waktu bangsanya mau dibunuh ini kan. Gitu. Nah di sini kita lihat.
Apa yang Mordekai katakan ya, kita baca. Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu for such a time as this. Jadi kita punya Mordekai enggak di sekeliling kita yang speaks God's purpose when we can only see our circumstances. Coba dicek kayak mungkin mentor, mungkin teman-teman komunitas, mungkin sahabat kita yang sama-sama belajar gitu ya kebenaran firman kayak tentang tujuan dan calling Tuhan. Ada nggak sih Mordekai di sekeliling kita yang bisa mungkin ketika kita mulai lengah, di momen lengah kita dia bisa remind kita tujuan Tuhan untuk hidup lu bukan cuma sekedar berhenti di jadi ratu aja gitu. Ya, Esther melihat keadaan tapi Mordekai melihat tujuan Tuhan. Kita butuh orang-orang kayak gitu. Nah nextnya karena istana itu bukan purpose. Istana bukan tujuan akhir hidupnya Esther. Jadi ratu itu cuman season man. Bisa replace, itu bukan kayak lagu Beyonce replaceable, enggak. Bisa diganti ya kan. Itu hanya sebuah season, sebuah posisi yang Tuhan pakai untuk tujuan yang lebih besar. Jadi purpose Esther itu jadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Begitu juga dengan kita. Mungkin posisi itu bukan tujuan kita. Tuhan gak hanya menempatkan kita untuk dapat kenyamanan pribadi. Setiap posisi yang Tuhan percayakan itu carries responsibility dan kesempatan untuk jadi bagian pekerjaan Tuhan gitu ya. Oke, setuju sampai sini? Nah, begitu Mordekai udah bicara sama Esther, udah menegur dia lah. Dia langsung, oh iya benar juga nih. Dia udah mulai sadar gitu kan. Responnya adalah, nih kita baca sama-sama. Esther 4 ayat 16. Kumpulkanlah semua bangsa kita yang ada di Susan untuk berpuasa, yaitu tidak makan ataupun minum selama 3 hari 3 malam. Saya dan para pelayan perempuan juga akan berpuasa. Setelah itu saya akan menghadap raja meskipun melanggar undang-undang. Dari yang sebelumnya dia takut sama undang-undangnya, dia sekarang punya courage, keberanian. Kalau memang saya harus mati karena itu, biarlah saya mati. Nah, setelah diingatkan sama Mordekai tentang tujuan Tuhan, tapi Esther nggak langsung maju kan. Dia minta apa? Bangsanya berpuasa buat dia sama-sama. 3 hari 3 malam, nggak makan dan nggak minum. Respon pertama Esther pas tahu tujuan Tuhan apa di sini? Mencari Tuhan. Dia ngajak bangsanya untuk puasa dan puasa pada masa itu bukan sekedar nggak makan nggak minum yang ini melambangkan tindakan untuk merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Minta hikmat sebelum ambil langkah. Akhirnya Esther melihat tujuannya dengan lebih jelas dan keberanian. Sampai dia bisa bilang, if I perish, I perish. Kalau saya sampai harus mati, saya mati. Sebelumnya dia mencari, aduh gimana nih resikonya kalau menghadap raja sebelum ditunjuk. Nanti saya kenapa-kenapa. Sekarang beda jeda 2 ayat tadi kayaknya ya. Dia udah punya keberanian itu waktu dia tahu tujuan Tuhan atas hidupnya lebih besar daripada posisinya. Dan yang pertama, dia gak langsung asal bertindak, tapi dia minta hikmat sama Tuhan, seek God, pray, and then dia melangkah. Keberanian ini bukan muncul karena situasinya udah aman, belum aman, masih tetap mau dimusnahkan bangsanya. Resikonya tetap ada buat dia untuk mungkin ya itu, mati gitu ya, atau dihukum sama raja karena menyalahi undang-undang. Tapi dia mau kasih semua resikonya ini, dia gak peduli, dia berani. Kalau kata Bruno Mars apa? Risk it all. Hehehe. Tapi kalau di perjanjian baru, Paulus pun mengatakan hal yang sama di Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, posisinya dia yang nyaman gitu kan, fasilitasnya. Sekarang ku anggap rugi karena
Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Sama, Esther juga begitu. Dia mau jalan atas tujuan Tuhan buat hidupnya. So dia rela untuk meresikokan semuanya gitu ya. Oke, begitulah sekian dulu nih perjalanannya Esther nih ya. Dia lewatin musim demi musim sampai akhirnya ada di tujuan Tuhan bahwa dia bisa menyelamatkan bangsanya lewat hikmat-hikmat yang Tuhan berikan buat Esther sebagai even di situ mungkin dia ratu ya, seorang perempuan, tapi dia bisa melangkah tuh dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Dia tahu gitu apa yang harus dia lakukan, strateginya nanti dibaca lagi di kitab Esthernya. Sampai akhirnya bangsa Yahudi dan Mordekai pun diangkat juga posisinya gitu. Jadi happy ending lah pokoknya, happy ending. Nah gitulah perjalanan dia dan kita mau lihat bahwa kita percaya gitu ya bahwa setiap season mampu Tuhan pakai untuk membawa kita semakin dekat kepada tujuan Tuhan. Setuju? Tuhan kasih tujuan yang jauh lebih besar dari kondisi kita saat ini. Benar nggak? Tuhan kasih tujuan kita yang jauh lebih besar dari yang Esther bisa pahamin saat itu sebagai seorang anak yatim piatu yang tersembunyi mungkin kehidupannya nggak signifikan. Tapi Tuhan punya tujuan yang lebih besar daripada yang Esther bisa lihat. Nah hari ini kita pun sama, tujuan Tuhan seringkali lebih besar dari apa yang kita lagi jalanin saat ini. That's why before stepping into what God has prepared, karena tujuan kita sudah disiapkan kan sama Tuhan, ada momen-momen untuk kita harus di stretch. Season untuk kita untuk sebelum kita bisa expand kita harus di stretch dulu. Kenapa expand? Karena balik lagi tujuan Tuhan lebih besar dari yang kita pikirin buat hidup kita. Nah, there is a season of stretching. Stretching dulu, aduh bunyi itu barusan. Kita lihat ayatnya di Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, tanpa menghematnya. Panjangkanlah tali-talimu dan kokohkanlah patok-patokmu. Ini bicara tentang stretching the tent ya. Nah, di sini kita mau sebenarnya ini lebih udah masuk ke dalam practical practical steps yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam tujuannya Tuhan yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pikir saat ini, lebih besar dari keadaan kita saat ini. Yang pertama, lapangkan tempat kemah. Itu berbicara tentang stretch your heart. Boleh next? Cak. Mana dia? Lapangkan tempat kemah, talking about stretch your heart. Tuhan sering mulai dari dalam diri kita dulu sebelum dia lihat yang di luar. Tuhan mulai dari dalam diri kita, dia perbesar kapasitas hati lewat proses, lewat musim. Kita mungkin ada season di mana kita harus belajar ngampunin. Ada? Belajar melepaskan hal-hal yang selama ini menahan diri kita. Dan bertumbuh di dalam karakternya Tuhan. Make room, karena Tuhan mau bekerja dan memimpin melalui hati yang siap. Ya, yang pertama, lapangkan tempat kemah itu stretch your heart, bicara tentang kapasitas hati. Yang kedua, bentangkan tenda, stretch your faith. Iman gak bertumbuh hanya dengan nunggu, pasif, kita harus aktif. Iman bertumbuh ketika kita berespon Tuhan dengan percaya dan melangkah. Yang ketiga, jangan menghematnya, stretch your vision. Kayak di sini Tuhan kadang-kadang kita karena kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan lihat ya sekarang ini gitu. Kita suka melimit atau membatasi, mengecilkan apa yang Tuhan bisa lakukan. Just because we haven't seen it yet. Gitu, kita jadi suka membatasi pekerjaan Tuhan kayak nggak bisa dulu deh pokoknya. Kayak nggak mungkin gitu kan. Nah terus yang keempat, panjangkan tali-tali. Itu tadi, deepen your intimacy with God. Semakin besar tenda yang mau dibangun,
semakin panjang tali yang dibutuhkan. Jadi di sini kita bisa memperdalam hubungan kita sama Tuhan, memperdalam kehidupan doa kita, apalagi tinggal di dalam firman, taat melakukan firman Tuhan, belajar merenungkan firman-Nya, bangun kedekatan dan hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Yang kelima, terakhir, kokohkan patok-patok. Strengthen your foundation. Ya kan? Semakin dalam tuh atas fondasi, di dalam fondasi kita. Pertumbuhan yang sehat butuh fondasi yang kuat, yes. Pertumbuhan yang sehat butuh fondasi yang kuat. Make sure walaupun seasonnya berubah, yang menopang kita itu bukan keadaan ataupun perasaan. Make sure walaupun seasonnya berubah, yang menopang kita apa? Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang gak pernah berubah. Karena Tuhan setia dan Ia akan menggenapinya. Ya, nah itu yang pertama tadi aku recap lagi. Lapangkan tempat kemah, stretch your heart. Perbesar kapasitas hati, kalau harus mengampuni, ayo kita mengampuni. Kalau harus membuang hal-hal yang menahan kita, mari kita lakukan willingly gitu ya. Karena kita tahu tujuan Tuhan itu udah ada. Tapi butuh ketaatan dan hubungan kita sama Tuhan sampai kita bisa ke sana sehari-hari. Rasanya mungkin season kita nih gak nyambung kayak Esther tadi. Apa sih dari anak yatim piatu, terus Ratu Wasti yang menolak panggilan raja, kok dia terus dia jadi ratu gitu, kayak gak nyambung semuanya. Tapi Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat yang mengasihi Dia. Buat kita bisa masuk ke dalam tujuan Tuhan itu. Kayak kita mungkin gak ngerti nih sekarang apa sih, kayak kenapa sih gue harus di sini, atau lagi season gue lagi promotion terus gue harus gimana ya memperluas ini dan itu segala rupa. Tapi kita jadi nggak alert sama oke, Tuhan, sebenarnya Tuhan tempatin aku di sini, even it's lembah kelam atau di atas gunung pun Tuhan mau buat apa gitu. Yang pertama, kapasitas hati, stretch iman kita, jangan menghematnya, jangan cuman terbatas sama visi yang bisa kita lihat doang. Percaya Tuhan bisa lakukan yang lebih lewat hidup kita masing-masing ya. Amin. Semakin dalam, semakin dekat sama Tuhan. Lewat kehidupan doa, tadi bisa ikut komunitas, lewat home base, mungkin kita jadi semakin ngerti, banyak kok kisah-kisah teman-teman orang-orang lain yang juga lagi dibentuk sama Tuhan. Kita gak sendirian. Dan kita bisa memperdalam fondasi kita untuk terus bertumbuh, karena tadi pertumbuhan sehat butuh fondasi yang kuat untuk menopang panggilan Tuhan yang udah pasti jauh lebih dari apa yang bisa pikirkan. Kita harus bisa kuat. Pada akhirnya Tuhan gak cuma peduli sama kita nyampe aja, tapi Tuhan peduli sama siapa kita pas kita di situ. Karakter kita seperti apa, gitu ya. Oke, itu aja hari ini yang kita pelajari dari Esther. Slide terakhir kita lagi bahas tentang build for more. It's not about a bigger platform, bukan platform yang lebih gede, influence yang lebih besar, but a deeper preparation. Persiapkan diri semakin dalam sama Tuhan setiap hari, even lewat musim-musim yang kayak biasa aja, nggak kelihatan kayak sederhana aja, nggak kelihatan istimewa. Tapi kalau kita sertakan Tuhan di situ, nothing is wasted. Gak ada sesuatu yang random tadi kan, gak ada yang sia-sia, gak ada yang random. Tuhan sanggup pakai semua, apapun yang saat ini sedang dijalani. Aku percaya Tuhan sanggup pakai semua season untuk bawa kita semua sampai ke tujuan Tuhan. Bukan hanya soal lebih besar, tapi lebih siap jalanin tujuan Tuhan. Ya, it's not about bigger but deeper in relationship with Him. Supaya kita bisa menanggung semua yang Tuhan udah percayakan sama kita nantinya. Kita nggak mau hanya strong, but we want to finish well. Ya,